Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dwi Pranata, nomor NIM 2305 1070 305. Baiklah, di sini langsung saja saya akan sedikit mempresentasikan materi saya, yaitu terkait dengan mata kuliah perencanaan dan desain pembelajaran. Baik, langsung saja saya mulai untuk materi yang pertama, yaitu tentang konsep desain pembelajaran. Jadi, konsep desain pembelajaran itu adalah suatu proses sistematis untuk merancang dan mengembangkan program pembelajaran yang efektif dan efisiensi. Kemudian di sini juga ada beberapa aspek penting dalam konsep desain pembelajaran. Yang pertama, analisis kebutuhan, tujuan pembelajaran, desain pembelajaran, pengembangan materi, implementasi, dan evaluasi. Kemudian kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu menentukan alokasi waktu dan kalender akademis. Jadi, menentukan alokasi waktu dan kalender akademis adalah suatu proses penting dalam perencanaan pendidikan. Ada beberapa langkah yang dapat diikuti menentukan alokasi waktu. Yang pertama seperti identifikasi tujuan pembelajaran, pembagian waktu, alokasi waktu untuk masing-masing mata pelajaran, kemudian pertimbangan faktor eksternal. Kita lanjut lagi ke materi yang ketiga, yaitu tentang perencanaan program tahunan atau definisi fungsi, langkah-langkah, praktek penyusunan. Perencanaan program tahunan adalah suatu proses sistematis untuk merancang dan mengembangkan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun. Ada beberapa definisi fungsi-fungsi langkah dan praktek penyusunan perencanaan program tahunan. Pertama, definisi, yaitu perencanaan program tahunan adalah suatu dokumen yang berisi rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun, termasuk tujuan, sasaran, strategi, dan anggaran. Fungsinya yaitu mengarahkan kegiatan, mengoptimalkan sumber daya, meningkatkan efisiensi, meningkatkan akuntabilitas. Kemudian lanjut ke materi yang ketiga, yaitu rencana program tentang rencana program semester. Rencana program semester atau RPS adalah suatu dokumen yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam satu semester. Ada juga beberapa aspek penting tentang rencana program semester atau RPS. Tujuannya bertujuan untuk membantu pendidik dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien dalam satu semester. Kemudian lanjut ke materi yang keempat, yaitu definisi fungsi, langkah-langkah praktik penyusunan makalah. Ini disusun untuk memenuhi tugas individu mata kuliah perencanaan dan desain pembelajaran. Jadi silabus adalah suatu dokumen yang berisi rencana pembelajaran yang sistematis dan terstruktur untuk suatu mata pelajaran atau program pendidikan. Berikut adalah definisi, fungsi, langkah-langkah, dan praktek penyusunan silabus. Definisi: silabus adalah suatu rencana pembelajaran yang sistematis dan terstruktur yang berisi tujuan materi, metode, dan penilaian untuk suatu mata pelajaran atau program pendidikan. Fungsinya untuk mengarahkan pembelajaran, meningkatkan efisiensi, meningkatkan kualitas pembelajaran, mengurangi cabin. Lanjut ke materi yang kelima, yaitu tentang rencana pelaksanaan pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah suatu dokumen yang berisi rencana kegiatan pembelajaran
yang sistematis dan terstruktur untuk suatu mata pelajaran atau program pendidikan. Ada aspek penting juga tentang RPP ini. Itu tujuannya untuk membantu pendidik dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran efektif dan efisien. Ada juga komponen dalam RPP. Ini biasanya terdiri dari beberapa komponen seperti identitas mata pelajaran, standar kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran. Kemudian lanjut materi yang selanjutnya, yaitu pengembangan media belajar. Pengembangan media belajar. Definisi fungsi klasifikasi. Pengembangan media belajar adalah suatu proses untuk menciptakan dan menggunakan media pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Berikut adalah definisi dan klasifikasi media belajar. Definisi: media belajar adalah suatu alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan informasi, memfasilitasi pembelajaran, dan meningkatkan hasil belajar siswa. Media belajar dapat berupa bahan cetak, audio, visual, atau kombinasi dari ketiganya. Fungsinya meningkatkan motivasi, memfasilitasi pembelajaran, kemudian meningkatkan pemahaman, dan mengembangkan keterampilan. Kita lanjut materi selanjutnya, yaitu tentang pengembangan media belajar. Pengembangan media belajar adalah suatu proses untuk menciptakan dan menggunakan media belajar yang efektif dan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Tujuannya, pengembangan media belajar ini bertujuan untuk menciptakan media pembelajaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Lanjut materi selanjutnya, yaitu model-model desain pembelajaran, model KMP, dan model Banati. Model desain pembelajaran adalah suatu kerangka kerja digunakan untuk merancang dan mengembangkan program pembelajaran yang efektif. Kemudian model KMP adalah suatu model desain pembelajaran yang dikembangkan oleh Gerald KMP pada tahun 1985. Model ini berfokus pada 9 elemen desain pembelajaran yang harus dipertimbangkan dalam merancang program pembelajaran yang efektif. Kemudian identifikasi tujuan. Ada beberapa elemen-elemen tersebut adalah yang pertama, identifikasi tujuan, yaitu menentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kemudian analisis siswa, menganalisis karakter dan kebutuhan siswa. Kemudian yang ketiga, analisis tugas, menganalisis tugas dan materi pembelajaran. Yang keempat, penentuan tujuan, menentukan tujuan pembelajaran yang spesifik dan dapat diukur. Yang kelima, pengembangan strategi, mengembangkan strategi pembelajaran yang efektif. Kemudian yang keenam, pengembangan materi, mengembangkan materi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan. Yang ketujuh, pengembangan penilaian, mengembangkan sistem penilaian yang sesuai. Kedelapan, pengembangan sumber daya, mengembangkan sumber daya yang diperlukan untuk suatu pembelajaran. Yang terakhir, implementasi dan evaluasi, mengimplementasikan dan mengevaluasi program pembelajaran. Kemudian ada juga model Banati. Model Banati adalah satu model desain yang dikembangkan oleh Belaha Banati pada tahun 1968. Model ini berfokus pada sistem pembelajaran yang holistik dan dinamis. Model Banati memiliki 4 fase desain pembelajaran, yaitu
Fase analisis, menganalisis kebutuhan dan tujuan pembelajaran. Yang kedua, fase desain, mendesain program pembelajaran yang efektif. Yang ketiga, fase implementasi, mengimplementasikan program pembelajaran. Yang keempat ada fase evaluasi, mengevaluasi program pembelajaran dan melakukan perbaikan. Jadi dalam kedua model desain pembelajaran ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Model CAMP lebih fokus pada elemen-elemen desain pembelajaran spesifik, sedangkan model Banati lebih berfokus pada sistem pembelajaran yang holistik dan dinamis. Dengan menggunakan model-model desain pembelajaran ini, pendidik dapat merancang program pembelajaran yang efektif dan meningkatkan hasil belajar siswa. Baik, mungkin cukup ini yang materi-materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.